Dan dia terkejut saat pertama kali yang dia lihat adalah sepasang kaki. Hey semuanya, welcome back to my channel. Nama aku Asha Sandria dan terima kasih sudah klik video ini. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga sehat selalu ya. Kali ini aku akan membahas tentang sebuah kisah yang memilukan yang pernah terjadi di negara Malaysia, di mana kasus ini merupakan salah satu kasus pembunuhan terbesar di negara tersebut. Nah, bagaimana ceritanya? Mari kita dengarkan bersama-sama. Nurin Jaslyn Jasimin yang berusia 8 tahun ini lahir di negara Malaysia pada tanggal 11 September 1999. Dia adalah anak kedua dari 3 bersaudara dari pasangan Jasimin Abdul Jalil yang berusia 33 tahun dan Norasian Bistaman yang berusia 35 tahun. Nurin itu punya sahabat yang dekat yang sekolah di sekolah yang sama, namanya Sekolah Rendah Kebangsaan Desa Setapak, Kuala Lumpur. Umurnya juga 8 tahun sama kayak Nurin, namanya Nurul Aina. Nurin ini cantik sekali dan memiliki rambut yang panjang berkilau. Nah, temannya ini si Aina suka banget sama rambutnya. Makanya karena rambutnya disukain banyak orang, dia jadi suka mengumpulkan koleksi jepit rambut. Selain cantik, dia juga memiliki karakter yang bagus, yaitu periang dan ramah. Dia juga suka membantu teman-temannya dalam mengerjakan tugas sekolah. Dia juga termasuk anak yang rajin di sekolah. Pelajaran kesukaannya yaitu adalah bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Jadi hari itu pada tanggal 20 Agustus 2007 pada jam setengah 9 malam, dia pergi ke pasar malam yang ada di dekat apartemennya untuk membeli barang kesukaannya yaitu jepit rambut. Nah, biasanya sih dia itu pergi bareng kakaknya, cuman kali ini dia itu pergi sendirian. Nah, ibunya itu juga mengizinkan dia untuk pergi sendirian karena pasar malamnya itu dekat sekali dengan apartemennya. Jadi ibunya bilang, ya udah kamu pergi aja, hati-hati di jalan. Tetapi ketika Nurin tidak pulang-pulang, orang tuanya mulai cemas dan akhirnya ibunya pun menyusul ke pasar malam untuk mencari Nurin. Dia tanyai ke penjual-penjual yang ada di sana, apakah kamu melihat seorang anak kecil? Dia berjalan sendirian di sini. Nah, tapi nggak ada satupun orang yang ketemu sama Nurin di situ. Ibunya pun mulai panik dan akhirnya mencari lagi di lorong-lorong dan jalan-jalan kecil. Tapi Nurin pun tidak kunjung ketemu. Hari pun makin larut dan ibunya pun makin cemas karena Nurin ini memiliki masalah pada kesehatannya, yaitu di bagian ginjal dan darah tinggi, sehingga dia harus minum obat-obatan setiap harinya. Lalu ibunya pun melapor ke polisi tentang hal tersebut dan segera membuat reportase kehilangan anak. Tapi sampai sekarang belum ada petunjuk kemana hilangnya Nurin. Orang tua Nurin mengalami susah tidur sejak saat itu. Mereka menjadi cemas dan sangat panik. Ibunya selalu berkata, "Tolong cari anak saya dan bawa dia pulang ke rumah. Dia perlu makan obat setiap hari. Jika tidak, badan dia akan membengkak. Sudah 3 hari dia hilang dan dia belum makan obat lagi." Dari sini lalu pada tanggal 30 Agustus 2007, mereka mendapat laporan dari sepupu Nurin kalau dia melihat seorang laki-laki berdiri di sebelah van putih dan melihat kalau Nurin ditarik ke dalam mobil van putih tersebut oleh pria asing itu. Disitulah terlihat Nurin memberontak saat dimasukkan ke dalam mobil. Dia sempat berteriak tak nak, atau yang berarti nggak mau. Dan itulah terakhir kalinya Nurin terlihat. Lalu pencarian pun makin gencar dilakukan. Poster-posternya sudah disebar di mana-mana dan juga sempat dimasukkan di media, tapi tidak ada satu orang pun yang bertemu dengan Nurin Jaslyn ini. Kasus ini membuat heboh warga Malaysia karena kasus tersebut membuat warga negara itu shock. Sejak kehilangan Nurin ini, orang tuanya menerima banyak banget SMS dari orang-orang, kalau bisa sampai 100 lebih gitu. Nah, tapi ini separuhnya ini cuman isinya tentang mengkritik mereka doang, kayak kamu kok ngizinin dia pergi sendiri, kok nggak ditemenin gitu. Sementara itu, Kepala Biro Pengaduan Publik yang bernama Michael Chong ini meminta tolong kepada pekerja asing di Indonesia untuk mencari Nurin. Di samping itu juga 20.000 helai poster disebar ke seluruh wilayah. Pada masa itu, berbagai pihak mengatakan kalau mereka akan memberikan imbalan kepada siapa saja yang menemukan Nurin. Restoran Ali Maju telah mencetak 10.000 pamflet dan 5.000 kain dengan gambar Nurin dan disebarkan ke orang-orang di sana. Berita kehilangan Nurin pun disebar di media elektronik di internet. Pada hari ke-13 sejak hilangnya Nurin, seorang wartawan menyarankan kepada dia untuk menggunakan jasa pakar forensik hipnosis yaitu Dr. Sazali Ahmad untuk melakukan teknik remote viewing. Teknik ini diciptakan oleh militer USA untuk mendapatkan informasi dari jarak jauh tanpa harus ada di lokasi tersebut. Contohnya seperti aku sekarang ada di sini nih. Nah, aku pengen lihat
keadaannya di Amerika itu kenapa. Nah, aku tinggal pakai teknik remote viewing itu, jadi aku tetap di sini. 4 orang termasuk Ibu Nurin dan sepupunya diminta untuk melakukan remote viewing ini. Nah, pada saat percobaan pertama, pada saat ibunya melakukan remote viewing, dia sempat melihat Nurin berada di dalam sebuah ruangan yang gelap dan berbaring dalam keadaan meringkuk. Tapi ketika ibunya ini disuruh untuk melihat lokasi di mana Nurin ini berbaring, dia gagal karena dia tidak tega melihat anaknya di situ, sehingga dia terus melihatinya sampai akhirnya konsentrasinya hilang dan gambarannya pun ikut hilang. Sepupu Nurin juga gagal melihat jalannya, dia hanya melihat sebuah gedung tinggi yang sedang direnovasi. Untungnya orang ketiga, yaitu yang merupakan murid dari Dr. Sazali Ahmad ini, memberikan petunjuk yang lebih jelas. Katanya tempat di mana Nurin berbaring itu memiliki banyak pohon dan warung di sekitarnya. Dan Nurin terlihat dijaga oleh 2 orang laki-laki, yang satu tegap sementara yang satu kurus, dan diperkirakan kalau mereka itu orang Malaysia. Dia melihat tangan Nurin diikat dan berada dalam keadaan demam. Berdasarkan hal tersebut, polisi mulai menyelidiki jalan Klang Lama. Namun yang ditemukan hanya sebuah van putih yang tidak ada hubungannya dengan kehilangan Nurin. Bulan puasa pada tahun itu, keluarga Nurin menyambut Ramadan dengan sedih. Mereka menjadi teringat kalau Nurin sangat suka roti john dan sambal pete untuk buka puasa. Jadi keluarga ini sangat mengharapkan Nurin kembali sebelum ulang tahunnya. Ibunya pun sampai bilang, kasian banget loh anak ini. Padahal sebelum dia hilang itu, Nurin sempat bilang kalau pesta ulang tahun yang kali ini itu dia mau yang berbeda dari sebelumnya, yang lebih hebat gitu. Nah, tapi gimana mau ngabulin, anaknya aja nggak ada. 25 hari setelah Nurin menghilang, imbalannya pun ditingkatkan menjadi Rp26.000 atau sekitar 90 juta. Nah, sebulan kemudian pada jam setengah 9 pagi, seorang supervisor toko bernama Chen Yangfen yang berusia 32 tahun menemukan sebuah tas olahraga berwarna biru hitam yang berada di depan tokonya di Jalan Petaling Jaya. Pada awalnya, Chen ini mengira kalau tas tersebut milik rekan kerjanya yang baru balik dari Singapura. Nah, pada saat ditelepon rekan kerjanya itu, dia bilang begini, ini tas kamu tak? Kok ada di depan tokoku, warnanya hitam biru. Nah, temannya bilang, oh iya, tunggu di situ sebentar. Nah, setengah jam kemudian pas dicek, loh itu bukan tasku, aku nggak pernah pakai tas itu kok. Dia pun membuka tas tersebut dan terkejut saat melihat sepasang kaki di dalam tas tersebut. Dia pun langsung menelpon polisi dan polisi pun langsung datang ke sana. Polisi pun langsung mengidentifikasi mayat tersebut. Nah, pada saat dicek, mereka tahu kalau ini itu mayat anak kecil umur 6-9 tahun. Mereka pun bilang, ini pasti mayat Nurin ini. Nah, polisi itu kemudian memanggil orang tuanya Nurin ini. Meskipun orang tuanya awalnya ini nggak mau, cuman mereka akhirnya datang untuk ke sana. Nah, pada saat mereka datang, kan mereka panik gitu kan ya, takut kalau itu anaknya. Nah, pada saat mereka lihat mayat tersebut, mereka pun akhirnya lega. Wah, ini bukan anak saya ini, ciri-cirinya aja beda. Orang tuanya Nurin ini percaya kalau Nurin masih hidup, namun polisinya bilang, loh pak, hasil DNA-nya kan sama, ini loh lihat, sama kayak punya bapak. Nah, cuman bapaknya Nurin ini bilang gini, loh gimana? Itu loh bukan Nurin anak saya, ciri-cirinya loh beda. Anak saya itu ya pak ya, giginya itu rapet, terus dia punya luka di bagian pahanya. Ayahnya bahkan bilang, saya ayah Nurin, saya lebih mengenali anak saya dari semua orang. Hatiku berkata bahwa itu bukan anak saya. Tapi jika polisi meminta aku untuk mengurus mayat itu, aku akan menerimanya. Aku akan mengadakan acara penguburan untuknya. Tapi aku ingin polisi tetap berusaha mencari Nurin karena aku tahu Nurin masih hidup di luar sana. 3 hari kemudian setelah ayahnya berkata seperti itu, dia pun akhirnya menerima kenyataan kalau jasad tersebut adalah anaknya sendiri, yaitu Nurin. Dia bahkan juga dibilangin kalau Nurin ini sempat dilecehkan secara seksual dan juga dibunuh secara brutal oleh pelakunya. Mereka menemukan mentimun dan terong di alat kelaminnya si Nurin ini. Gila gak sih? Mentimun sama terong dimasukin ke situ. Jadinya si rektumnya Nurin ini tuh pecah sehingga membuat infeksi dan itu akhirnya menjadi penyebab kenapa Nurin tewas. Dia pun akhirnya dimakamkan di pemakaman Muslim Ibu Kota pada tanggal 21 September 2007. 28 September 2007 akhirnya diketemukan 4 tersangka, 3 laki-laki dan 1 wanita.
Namun akhirnya mereka semua pun dibebaskan karena mereka tidak ada sangkut pautnya dengan hilangnya Nuril. Jadi pada tanggal 2 Oktober, polisi menahan seorang wanita yang dari Indonesia yang bekerja di Malaysia di Pasar Nilai Negeri 9 bernama Fitriani dan berusia 27 tahun. Pada saat polisi datang, dia langsung segera menelan SIM card teleponnya ini. Nah, polisinya makin curiga, ngapain dia nelan SIM cardnya? Tapi ternyata bukan dia pelakunya. Dia ini cuma sengaja mengacaukan kerja keras para polisi, soalnya dia itu sakit hati sama salah satu polisi. Lalu polisi pun merancang sebuah unit khusus yang dinamakan Divisi Kriminal Seksual, Pemerkosaan, dan Kanak-kanak yang dianggotai oleh pegawai-pegawai wanita untuk mencegah hal-hal seperti ini terjadi kembali. Jadi dari kasus ini aku ada menarik beberapa kesimpulan. Yang pertama, ada yang dendam pada orang tua Nuril sehingga sengaja menyiksa Nuril. Dan mayatnya sengaja ditunjukkan ke orang tuanya agar membuat orang tuanya itu depresi. Yang kedua, Fitriani. Fitriani ini merupakan seorang TKW dari Indonesia yang kemudian sengaja mengacaukan pekerjaan para polisi karena hati dia telah dipermainkan. Namun polisi membebaskannya untuk kasus ini karena dia tidak bersalah. Tetapi dia tetap ditangkap karena dia tidak memiliki surat yang lengkap untuk tetap tinggal di Malaysia. Yang ketiga, ada pedofil atau psikopat yang sedang mencari anak-anak yang berkeliaran di malam hari. Ada seseorang di Twitter yang mengatakan kalau namanya itu Eva Natasha, dan dia bilang kalau dia itu sempat hampir menjadi korban seperti Nuril. Waktu itu pada saat dia umur 11, di malam yang sama saat Nuril hilang, dia juga pergi ke pasar malam itu sendirian. Pada saat dia sedang berjalan sendirian, tiba-tiba ada seorang pria yang tak dikenal datang ke arahnya. Pria ini berkata, "Yuk dek, sama om ngasih makan kucing." Karena dia ini suka kucing, dia tanya, "Om, kucingnya di mana?" Terus si pria itu bilang sambil nunjuk ke arah lorong gelap, "Itu dek, di situ kucingnya." Tapi dia menolak ajakan pria itu karena dia takut kalau nanti dia telat nonton Doraemon. Jadi dia cepet-cepet pulang gitu. Ya jadi Doraemon itu penyelamat dia gitu loh. Ya. Kenapa Doraemon? Ya ampun Doraemon. Gila, kok bisa Doraemon? Karena dia pengen cepat pulang ke rumah, karena dia takut telat nonton Doraemon, dia pun akhirnya pulang dan menceritakan hal itu ke mamanya. Mamanya pun akhirnya langsung melaporkan hal tersebut ke polisi. Ternyata saat Mama Eva menelpon polisi, itu adalah waktu setelah Nuril Jaslin menghilang. Seminggu kemudian, Eva dipanggil oleh polisi untuk membantu mengatakan ciri-ciri orang tersebut. Pada saat Eva ditanyai, Eva bilang kalau ciri-ciri orang tersebut menggunakan baju putih, berkacamata, rambutnya dibelah pinggir, dan membawa kantong kresek merah yang katanya isinya itu makanan kucing. Eva ini bilang ke polisi kalau kawasan daerah sana itu memang gelap, Pak. Nah, dari sini aku bisa menyimpulkan kalau psikopat-psikopat itu memang sedang mengincar anak-anak yang sedang berjalan sendirian di daerah situ. Sampai sekarang pun kasus itu belum terpecahkan. Dan sampai sekarang tidak ada yang tahu apa yang terjadi pada malam itu. Dan juga tidak ada yang tahu seperti apa siksaan yang dialami oleh Nuril Jaslin. Dan apa motif pelaku itu sehingga dia menaruh mayat Nuril di depan toko orang yang membuat gempar warga Malaysia. Namun dengan saksi-saksi dan bukti yang ada, sampai sekarang pun tidak ditemukan pelakunya. Bagaimana dengan cerita kasus kali ini? Apakah ada yang tahu lebih detail lagi tentang perkara ini? Kalau ada, tolong tulis di kolom komentar ya. Oke, sampai sini dulu ya ceritanya. Semoga kejadian seperti ini tidak terjadi lagi di kemudian hari. Dan jangan lupa untuk mendoakan keluarga Nuril agar mereka tabah menghadapi masalah ini. Nah, sampai sini dulu ceritanya. Kalau kalian suka, jangan lupa klik tombol like. Kalau ada masukan, tolong tulis di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Bye!